Dunia diambang perang besar. Israel dan Amerika serang Iran. Ini yang sebenarnya terjadi. Hai guys, balik lagi di Kamek Berita. Ini gue bakalan bacain satu berita yang memang lagi rame banget terjadi ya, dimana lumayan bikin kaget juga ya, karena situasinya lagi bulan puasa, lagi Ramadan, ini tiba-tiba ada serangan ke Iran dari Israel dan Amerika. Nah, mungkin di sini kalau misalnya kalian masih bingung kenapa sih awal mulanya, nah di sini ya, kalian stay tune, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen, dan di share ya guys. Oke, stay tune guys. Coba ya, lo bayangin nih, lo bangun pagi-pagi, terus lo buka berita, dan tiba-tiba tuh dunia berubah. Sirene perang berbunyi di Israel, rudal menghujani kota, dan di sisi lain, Iran terbakar oleh serangan udara besar-besaran. Nah, ini tuh bukan film, dan ini tuh bukan simulasi. Ini nyata guys, dan sedang terjadi sekarang. Jadi, konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran akhirnya meledak jadi salah satu krisis paling berbahaya di dunia saat ini. Dan yang bikin ngeri ya, ini tuh bisa jadi awal dari perang global. Nah, di sini mungkin ya banyak yang belum tahu ya. Jadi sebenarnya apa sih awal serangan besarnya? Di bagian ini gue bakalan juga update terbaru ya konflik Israel AS versus Iran. Tanggal 28 Februari 2026 jadi titik balik ya, di mana Israel dengan dukungan Amerika ya meluncurkan serangan militer besar ke Iran. Nah, operasi ini tuh dikenal sebagai Operation Lion's Roar. Targetnya tuh bukan sembarangan, yaitu fasilitas militer, pusat komando, bahkan elit pemerintahan Iran. Nah, di sini ledakan terdengar di Teheran. Pada saat ledakan itu, langit pun penuh dengan asap, dan dunia langsung panik. Menurut laporan internasional, serangan ini tuh bertujuan menghancurkan program nuklir Iran, kekuatan militer strategis, dan bahkan mengguncang kepemimpinan negara itu. Nah, ini yang bagian paling kontroversial ya guys. Dalam serangan tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Dan serangan ini disebut sebagai decapitation strike, yang artinya serangan yang sengaja menargetkan pemimpin utama negara. Jadi bayangin ya, dampaknya negara sebesar Iran tiba-tiba kehilangan pemimpin tertinggi. Dan di sini efeknya pun langsung terasa ya. Jadi efeknya itu yang pertama, adanya kekacauan politik, ancaman balas dendam, dan eskalasi yang makin brutal. Lalu Iran pun tidak tinggal diam. Dalam hitungan jam, mereka meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Targetnya adalah Israel, pangkalan militer Amerika, bahkan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Rudal dan drone ditembakkan ke berbagai wilayah, dan beberapa bahkan menghantam kota di Israel. Serangan juga menyasar ke Bahrain ya, itu adalah markas militer AS, lalu juga ke Kuwait ya, hingga wilayah Teluk lainnya. Ini bukan lagi konflik kecil, ini sudah jadi perang regional. Yang paling tragis di sini adalah korban bukan cuma tentara, karena di sana tuh sekolah hancur, rumah sakit pun kena serangan, dan ratusan warga sipil tewas. Bahkan ada laporan sekolah anak-anak yang terkena serangan udara. Dan di Israel, sirene pun terus berbunyi. Warga berlindung di bunker, dan negara masuk status darurat nasional. Di sini dunia tuh mulai sadar, ini tuh bukan konflik biasa. Dan konflik ini tuh langsung bikin negara lain bereaksi. Cina menyebut serangan AS sebagai agresi terang-terangan, dan PBB menggelar rapat darurat. Rusia dan negara lain minta gencatan senjata. Tapi masalahnya, semua pihak merasa mereka tuh benar. Jadi Amerika tuh bilang ini tuh untuk mencegah nuklir Iran. Dan Israel bilang ini soal bertahan hidup. Dan Iran bilang ini serangan ilegal. Dan ketika semua merasa benar ya, perang jadi sulit dihentikan. Lalu di sini kenapa nih konflik ini tuh bisa terjadi ya? Sebenarnya ini tuh bukan konflik baru ya guys ya. Sudah bertahun-tahun. Iran tuh dituduh mengembangkan senjata nuklir, dan Israel menganggap itu adalah ancaman besar. Di sini Amerika ikut campur sebagai sekutunya Israel. Ditambah lagi ya, Iran punya banyak proksi seperti Hizbullah, dan konflik menyebar ke Lebanon, Suriah, dan lainnya. Jadi ketika satu serangan terjadi, efeknya tuh langsung menyebar ke seluruh kawasan. Dan apakah bisa jadi perang dunia? Nah, ini tuh pertanyaan yang paling menakutkan. Kalau konflik ini tuh terus eskalasi ya guys ya, Amerika versus Iran langsung, atau Israel diserang dari banyak arah. Nah, negara besar lain ikut campur,
Maka bukan tidak mungkin ini berubah jadi konflik global. Apalagi jalur minyak dunia terancam. Selat Hormuz pun bisa ditutup. Ekonomi global bisa hancur. Jadi di sini Kamek akan kasih tahu ya dampak nyata yang terjadi sekarang, dan ini memang rame banget. Sekarang tuh dampaknya udah bukan cuma di medan perangnya aja ya. Dampaknya sudah terasa ke seluruh dunia, dan mungkin tanpa sadar kamu juga ikut kena efeknya. Ini dampak yang pertama adalah harga minyak dunia tuh meledak. Jadi Selat Hormuz, jalur sempit di Timur Tengah yang dilewati sekitar 20% suplai minyak dunia, sekarang jadi titik paling rawan di bumi. Karena di sini Iran mengancam akan menutup jalur ini. Dan itu tuh bikin pasar global langsung panik guys. Akibatnya harga minyak melonjak tajam. Dan BBM di banyak negara mulai naik. Lalu biaya logistik pun ikut naik. Nah, efek berantainya apa nih Kamek ya? Jadi harga makanan, transportasi, sampai listrik bisa ikut naik. Yang kedua ya, ekonomi global goyang. Jadi pasar saham dunia langsung merah. Investor ketakutan, uang besar ditarik dari pasar. Yang terjadi guys, bursa saham turun drastis dan nilai mata uang melemah, termasuk rupiah bisa kena nih nanti dampaknya nih. Lalu investor pindah ke aset aman seperti emas. Dan kalau konflik ini berlanjut ya, dunia tuh bisa masuk ke fase krisis ekonomi baru. Lalu yang ketiga, penerbangan dan perjalanan terganggu. Langit di Timur Tengah sekarang bukan tempat yang aman, dan banyak maskapai yang membatalkan penerbangan, menghindari jalur konflik atau menunda perjalanan. Efeknya, tiket jadi mahal, terus juga perjalanan lebih lama, dan ribuan penumpang terlantar. Bahkan beberapa bandara sempat ditutup sementara. Lalu dampak yang keempat adalah perang cyber mulai terjadi. Perang sekarang bukan cuma bom dan rudal ya, tapi juga dunia digital. Nah, serangan cyber dilaporkan meningkat guys. Sistem listrik diserang, jaringan komunikasi terganggu. Bahkan bank dan data negara jadi target. Bayangin ya, tanpa satu peluru pun semua negara bisa lumpuh total. Lalu yang kelima adalah gelombang pengungsi baru. Yang paling menderita tetap nih guys di sini, warga sipil. Jadi ribuan orang mulai meninggalkan rumah, mengungsi ke negara lain. Hidup tanpa kepastian. Dan anak-anak kehilangan sekolah. Keluarga pun terpisah. Dan ini tuh bisa jadi krisis kemanusiaan besar berikutnya. Keenam, ketegangan di negara lain ikut naik. Efeknya menyebar guys kemana-mana. Negara-negara tuh mulai meningkatkan status militer. Demo pro dan kontra terjadi di berbagai kota dunia. Kapal perang dikerahkan ke wilayah strategis. Dunia tuh seperti sedang menahan nafas. Fasilitas umum pun mulai runtuh ya guys. Jadi perang tuh bukan cuma soal militer aja ya. Yang paling cepat hancur justru fasilitas umum. Di beberapa wilayah sudah terdampak. Rumah sakit udah overload sama pasien. Kekurangan obat. Bahkan ada yang ikut hancur karena serangan. Bayangin guys, tempat yang harusnya menyelamatkan nyawa malah jadi target. Lalu sekolah ya, ditutup tanpa batas waktu. Banyak yang rusak guys. Anak-anak kehilangan pendidikan, lalu listrik dan air. Terjadinya pemadaman massal, jaringan air bersih rusak. Kota jadi gelap total saat malam. Dan ketika listrik mati ya guys ya, otomatis rumah sakit berhenti beroperasi. Komunikasi pun terputus. Kota berubah jadi zona survival. Dan di sini infrastruktur lumpuh total guys. Perang modern tuh menyerang urat nadi negara. Yang diserang bukan cuma tentara, tapi sistem kehidupan. Jalan utama hancur sehingga bikin bantuan pun sulit masuk ya. Pelabuhan rusak. Logistik otomatis berhenti. Bandara lumpuh, evakuasi pun gagal, ya kan? Efeknya apa? Makanan mulai langka, harga melonjak ekstrim, distribusi bantuan kacau. Ini bukan lagi sekedar perang, guys. Ini mulai jadi krisis kemanusiaan besar. Dan di sini ya, negara lain tuh ikut terkena dampaknya ya. Konflik ini tuh nggak berhenti di Iran dan Israel. Efeknya tuh menyebar ke banyak negara, seperti Lebanon. Di sini konflik meningkat karena kelompok bersenjata. Wilayah perbatasan pun jadi zona panas. Lalu Suriah jadi jalur pertempuran tambahan. Banyak serangan terjadi guys di wilayah ini. Lalu Irak, pangkalan militer asing jadi target. Situasi keamanan pun makin tidak stabil. Di sini kota-kota dunia ini mulai tegang. Bahkan ya guys ya, di luar zona perang, dampaknya tuh mulai berasa banget di berbagai kota besar dunia. Jadi demo besar pun terjadi,
bentrokan antar kelompok meningkat, keamanan diperketat ekstrim, bandara, stasiun, dan tempat umum dijaga ketat. Karena di sini tuh potensi serangan meningkat dan suasana pun mencekam. Lalu di sini resiko eskalasi ke negara besar, guys. Ini bagian yang paling bikin dunia khawatir. Kalau konflik ini terus membesar, Amerika akan terlibat penuh. Iran akan membalas lebih besar. Sekutu masing-masing bisa ikut masuk, dan saat negara besar ikut, konflik lokal pun berubah jadi global. Oke, sekarang bayangin, bukan cuma satu kota, bukan cuma satu negara, tapi sistem dunia perlahan mulai retak. Listrik mati, rumah sakit hancur, makanan langka, ekonomi pun jatuh. Dan semua itu terjadi saat kita masih bisa scroll handphone dengan tenang. Pertanyaannya sekarang ya, sampai kapan dunia bisa menahan ini? Dan kalau ini pecah lebih besar, siapa yang benar-benar aman? Nah, saat kamu nonton video ini ya, mungkin situasi di sana sudah berubah lagi. Karena perang seperti ini berkembang setiap jam. Yang jelas ya, konflik Israel, Amerika, dan Iran bukan cuma soal 3 negara. Ini tuh soal dunia. Dan satu pertanyaan besar yang belum terjawab ya, apakah ini akan berhenti? Atau justru baru permulaan? Oke guys, seperti itu ya update-nya. Jadi buat kalian jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya. Semoga kalau misalnya ada update, bakalan Kamek bikinin video juga update-nya gimana. Jadi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek Berita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.